Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa teman-teman ya. Seperti biasa hari ini kita akan membahas lagi terkait dengan iDrop time frame teman-teman ya. Dan di sini kita sudah masuk di dalam news dari time frame itu sendiri. Dan kita bisa lihat di sini teman-teman ya, untuk penggunanya semakin bertambah ya. Penggunanya sekitar 10 juta lebih teman-teman. Dan di sini kita bisa lihat bahwa banyak juga pertanyaan dari teman-teman ya. Bang, kira-kira untuk time frame sendiri ya, untuk iDrop time frame sendiri itu untuk pre-marketnya itu berapa bang? Terkait dengan listing dari time frame sendiri ya, untuk bursanya itu ada beberapa bursa sebenarnya teman-teman. Dan itu saya sudah bahas di video sebelumnya. Dan di sini kalau kita melihat teman-teman ya, untuk informasi terkait dengan time frame sendiri, kapan penjadwalan listingnya, memang di sini kita belum mendapatkan informasi pasti teman-teman. Di sini kita belum mendapatkan informasi pasti terkait dengan iDrop time frame ini teman-teman. Dan kalau tidak salah sih ini sebenarnya masih di kuartal 1 ya teman-teman ya. Kalau kita melihat dari roadmapnya ya, di situ sebenarnya masuk di kuartal 1 ya, paling tidak itu di bulan 3 kemarin. Tapi pada hakikatnya di sini sudah lewat ya. Sekarang sudah masuk di bulan 4, bahkan sudah mau masuk di bulan 5 teman-teman. Jadi Mimin bisa prediksikan bahwa untuk iDrop time frame ini teman-teman ya, itu listingnya itu di kuartal 2 teman-teman ya. Mudah-mudahan aja tidak mengecewakan komunitas lah, seperti itu teman-teman. Nanti kita akan coba lihat teman-teman ya, kita akan memprediksi kira-kira harga pre-market dari time frame itu berapa teman-teman. Nah di sini kita coba lihat teman-teman ya, kita akan coba cek di bagian atas. Oke, di sini ini sekitar di tanggal 28 Maret teman-teman, dan ini juga saya sudah dibahas di video-video sebelumnya. Nanti kita akan coba cek kira-kira bursa-bursa apa saja yang akan bergabung ya, atau yang menjadi partner dari time frame ini sendiri teman-teman. Kita akan scroll di bagian atas, kalau tidak salah sih di tanggal berapa kemarin ya teman-teman ya, itu sekitar di bulan Maret ya, itu di sekitar di bulan Maret, itu di tanggal, nah di sini teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, di bulan Maret tanggal 5 ya, tanggal 6 Maret ya teman-teman ya. Di sini what action do you prefer teman-teman. Nah di sini ada beberapa action yang akan bergabung di dalam time frame ini teman-teman ya, nanti ketika pada waktu time frame ini listing. Dan yang pertama di sini ada Bybit, ada KuCoin, ada Get.io, ada Coinbase, ada TimeX, dan di sini yang terakhir ada DX teman-teman. Nah jadi seperti ini teman-teman ya. Nanti kita akan coba lihat ya, kita akan coba lihat teman-teman ya di dalam salah satu website teman-teman ya. Ya mungkin juga ini masih dalam tahap prediksi teman-teman ya, tidak menjadi suatu harga patokan ketika pada waktu time frame ini listing teman-teman. Oke, tidak perlu berlama-lama, di sini kita langsung masuk aja di dalam websitenya teman-teman. Baik ya teman-teman ya, di sini kita sudah masuk di salah satu website teman-teman ya, yang bernama bitime.com teman-teman. Nanti teman-teman silakan cek aja di websitenya teman-teman ya. Dan di sini kita bisa lihat untuk update-nya tanggal sekitar 26 Maret teman-teman ya, tahun 2025 ya. Menurut saya sih masih baru ya teman-teman ya. Dan di sini kita bisa lihat bahwa ada penjelasan terkait dengan time frame ya, telah menjadwalkan secara pembuatan token atau TGE pada bulan Maret 2025. Nah di sini teman-teman ya, kita bisa lihat bahwa ini kalau kita melihat sesuai dengan roadmap ya teman-teman ya, sesuai dengan roadmap yang sudah dibuat oleh time frame sendiri. Nah untuk TGE nya sendiri teman-teman ya, itu sebenarnya tuh diprediksikan di bulan Maret teman-teman. Nah di bulan Maret teman-teman ya, di tahun 2025. Tapi pada hakikatnya sekarang kita bisa lihat sekarang sudah masuk di bulan, hampir masuk di bulan 5 teman-teman ya. Jadi tidak menutup kemungkinan mungkin teman-teman ya, ini untuk TGE nya sendiri untuk iDrop time frame itu bisa masuk di kuartal 2 teman-teman. Nah jadi seperti itu. Dan di sini juga prediksi harga token second dalam artikel ini teman-teman. Nanti teman-teman silakan cek aja di dalam website dari bitime.com teman-teman ya. Dan di sini juga ada penjelasan terkait dengan ada beberapa poin teman-teman ya, untuk pembaruan terkini terkait dengan time frame sendiri. Ada 3 poin. Nanti teman-teman silakan cek aja. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman ya, untuk prediksi harga time frame ya, prediksi harga time frame. Nah, di sini analisa pasar optimis dengan potensi harga cekan setelah pencatatan. Berdasarkan proyek awal, harga token diharapkan buka di kisaran 0,01 teman-teman ya, itu sekitar Rp247 teman-teman. Ya hampir mendekati dengan hamster combat teman-teman ya. Kalau seandainya harga nanti pada waktu time frame ini listing teman-teman ya, di 0,01 teman-teman ya. Jadi kalau dirupiahkan menjadi Rp247 teman-teman. Nah jadi seperti itu teman-teman ya, terkait dengan
bagi teman-teman yang bertanya, Bang, untuk prediksi harga time frame itu berapa? Nah, kalau kita melihat di dalam website dari BitTime teman-teman ya, itu sekitar 0,01 ya US dollar teman-teman. Dan kalau kita dirupiahkan berarti di sini 247 rupiah teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Tapi perlu diperhatikan bahwa harga ini tidak menjadi suatu harga patokan teman-teman ya, tidak menjadi suatu harga patokan, bahwa ketika nanti pada waktu listing harga ini bisa saja akan terjadi perubahan teman-teman ya. Itu melihat dari kondisi pasar pada waktu harga pada waktu iDrop time frame ini listing teman-teman ya, jadi seperti itu. Nah, oke, baik ya teman-teman ya, mungkin sekilas dulu informasi terkait dengan time frame pada hari ini. Nanti kita akan update secara berkala jika seandainya ada informasi terbaru dari iDrop time frame ini teman-teman. Singkat kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.